Baik teman-teman, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Yos, Hadir Bu. Rafael, Hadir Bu. Nur Nabila, Hadir Bu. Satriadi, Hadir Bu. Elda, Hadir Bu. Pasan, Hadir Bu. Serli Servianti, Hadir Bu. Patita, Hadir Bu. Sera Relum, Hadir Bu. Naila, Hadir Bu. Fitri, Valendrian, Hadir Bu. Bunga, Hadir Bu. Febriana. Hadir Bu. Semuanya bisa? Iya. Oke, semangat ya. Iya Bu. Ya, kerja Ya, anak-anak, sesuai kesepakatan kita pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mempresentasikan atau anak-anakku akan menampilkan hasil proyek kalian, di mana pada pembelajaran yang lalu kita telah membuat peta konsep tentang apa? Siapa yang masih ingat? Biaya produksi. Ya, konsep biaya produksi. Dan kalian ibu telah tugaskan untuk mengamati kegiatan home industri yang ada di lingkungan kalian. Jadi kalian mengamati apa saja yang mereka pakai di dalam menghasilkan produk yang mereka produksi, ya. Seperti kemarin ada yang mengatakan ada yang akan mengamati pembuatan bakwan, pembuatan mie ayam, dan pembuatan apa lagi ya? Bakso, ya. Jadi semuanya sudah melakukan kegiatan tersebut? Iya, Bu. Kerjasama ya? Iya, Bu. Atau ada yang tidak mau bekerja sama? Tidak ada, Bu. Jadi hari ini sudah
dalam setiap kita melakukan pembelajaran itu selalu ada kesepakatan kelas. Di mana kita membuat kesepakatan kelas itu agar pembelajaran kita itu dapat berjalan dengan baik dan kalian dapat mematuhi aturan-aturan tersebut karena kesepakatan itu kita buat bersama ya. Siapa yang masih mengingat kesepakatan kita? Kesepakatan kelas kita siapa yang masih ingat? Ya, coba. Ya, kesepakatan kelas yang pertama tertib saat belajar. Kesepakatan kelas yang kedua apa? Siapa ya? Coba. Ya, siapa yang bisa? Kesepakatan kelas yang kedua, oke. Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan sekolah. Ya, kesepakatan kelas yang kedua menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan sekolah. Jadi pada saat nanti selesai kita melakukan pembelajaran, jangan ada sampah ya dalam ruang kelasnya. Ya. Jadi yang ketiga, siapa yang bisa? Coba yang sebelah sana deh. Kesepakatan yang ketiga, oke. Saling mengingatkan dan mendukung. Saling mengingatkan dan mendukung. Jadi misalnya saja hari ini pembelajaran kita, kamu tidak pergi belajar, itu saling mengingatkan. Ada tugas kita, itu saling mengingatkan. Ayo kita pergi ini, jadi kita saling mendukung dalam melakukan kegiatan pembelajaran kita. Ya? Apa ada yang mau ditambah kesepakatan kelas? Mungkin ada yang mau ditambah apa? Misalnya apa? Ya. Datang tepat waktu. Tadi semuanya datang tepat waktu? Iya. Nah, itu luar biasa ya. Siapa lagi yang mau nambah? Dari ketiga, jadi sudah 4 kesepakatan kelas kita untuk hari ini. Datang tepat waktu. Siapa lagi yang mau nambah? Ya, kalau ibu maunya nambahnya tidak main HP ya saat pembelajaran. Setuju? Jadi pada saat kita pembelajaran kita tidak main HP ya, boleh pakai HP kalau digunakan untuk belajar ya, tapi jangan. Dalam pembelajaran kita juga hari ini ada 3 penilaian. Ya, ada 3 penilaian yaitu penilaian sikap. Di mana penilaian sikap ini ibu akan menilai bagaimana sikap kalian. Apakah kalian ikut dalam pada saat diskusi ya? Apakah sikapnya cuek-cuek saja, tidak memperhatikan dan lain sebagainya, atau bermain sendiri saat belajar? Saya rasa anak-anakku semua tahu bagaimana sikap kita seharusnya pada saat belajar. Kemudian juga ada penilaian pengetahuan. Jadi penilaian pengetahuan, bagaimana kalian bisa menyimak baik-baik pembelajaran kita hari ini. Misalnya pada saat ini kan kita belajar tentang biaya produksi. Mungkin Hasan belum tahu apa itu biaya produksi, atau yang lainnya sudah mengerti apa itu biaya produksi. Jadi saya rasa pengetahuannya tentang biaya produksi sudah bagus ya. Kemudian untuk penilaian keterampilan, karena hari ini proyek kita yaitu melakukan presentasi sesuai dengan pengamatan kalian di lingkungan, yaitu bagaimana biaya produksi suatu home industry yang kalian sudah amati, yang dekat-dekat rumah kalian tentunya ya. Atau ada yang mengamati sampai ke kota? Tidak. Ya, yang dekat-dekat rumah saja ya. Jadi itu bagaimana kegiatan kalian, keterampilan kalian menguasai tidak bagaimana cara perhitungan biaya produksi tersebut. Jadi saya rasa anak-anakku sudah mengerti setiap penilaian itu bagaimana ya. Kemudian juga ada penilaian yang ibu akan berikan nanti, bagaimana penilaian kalian pada ibu. Jadi pada saat ibu juga mengajar, kalian harus menilai, oh guruku ini membosankan, oh cara mengajarnya ibuku ini bahasanya kurang bagus, gayanya lebay misalnya ya. Bisa saja ya seperti itu ya. Atau bahasanya berbelit-belit dan lain sebagainya, bahasanya saya tidak mengerti, atau bagaimana saya tidak mengerti ya.
Itu kalian bisa tulis nanti di situ dan itu tidak mempengaruhi. Jangan anak-anakku takut untuk menilai guru kalian karena itu tidak mempengaruhi nilai kalian sendiri. Justru itu anak-anak kalau kalian bisa menilai guru kalian itu sangat luar biasa. Karena dengan cara seperti itu guru yang kalian nilai itu dapat merubah cara mengajar mereka atau tindakan mereka pada kalian. Tidak ada guru yang marah kalau dinilai, tetapi justru guru yang baik akan menerima setiap kritikan-kritikan yang diberikan oleh siswanya agar pembelajaran itu bisa lebih baik selanjutnya, bukan saja untuk guru tersebut tetapi juga bagi siswa, terlebih untuk sekolah kita supaya dapat lebih maju. Ya, jadi jangan takut nak. Kalau ke ibu jangan takut, Bu. Bisa tidak ibu jangan terlalu keras? Bu, bisa tidak bahasanya jangan bagaimana ya? Siapa tahu ada yang kalian tidak setuju. Bisa tidak Bu seperti ini? Ya, anak-anakku, masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Semua masih ingat? Ya, coba satu nih deh. Coba. Pelajaran minggu lalu adalah perhitungan biaya produksi dan keuntungan. Ya, jadi pembelajaran kita yang lalu yaitu bagaimana perhitungan biaya produksi dan keuntungan. Terus ibu mau tanya dulu ya. Katanya masih ingat pembelajaran kita yang lalu. Bilang, coba bilang. Untuk perhitungan biaya produksi itu yang kita harus tahu apa saja? Jadi anak-anak, tadi sudah jawab bahwa masih ingat pembelajaran kita yang lalu ya. Sekarang ibu mau coba apa betul-betul masih ingat ya. Jadi untuk perhitungan biaya produksi apa saja yang tergolong ke dalamnya? Coba. Ya. Terdapat 3 golongan di antara biaya produksi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Ya, ada 3 di dalam perhitungan biaya produksi yaitu ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, untuk bahan baku kemarin ibu sudah jelaskan bahwa untuk bahan baku misalnya kue, ada terigu, ada apa lagi? Minyak, telur. Kalau biaya tenaga kerja ada mama, ada tante, ada om. Itu tenaga kerja yang mengerjakan kue tersebut atau mengerjakan bakso tersebut. Ya kan? Kadang-kadang sudah amati di lapangan katanya. Iya. Ya, Bu. Jangan-jangan cuma dengar di YouTube ya? Tidak, Bu. Kemudian untuk biaya overhead seperti apa tadi? Ada kompornya, ada mixernya, ada gerobaknya, kalau bakso, ada listriknya kalau lagi mixer kue, dan lain sebagainya yang peralatan yang dipergunakan dalam memproduksi suatu barang atau produk yang akan dihasilkan. Jadi ibu mengulang pembelajaran kita yang lalu bahwa pentingnya kita mempelajari apa? Biaya produksi agar apa? Coba Yowas nih, agar apa? Kenapa kita penting mempelajari biaya produksi? Sudah lupa ya? Ya, coba. Agar bisa mengetahui jenis pengeluaran apa saja yang dibutuhkan selama proses pengolahan barang. Sebuah perusahaan perlu menggolongkan biaya produksi agar memudahkan perhitungan harga pokok dan biaya. Nah, jadi kenapa kita perlu mempelajari biaya produksi itu? Kenapa ibu mengajarkan kalian untuk mencoba melihat home industri, apa yang mereka produkkan, apa yang mereka hasilkan, dan ibu mencoba kalian mewawancarai atau bertanya kepada yang melaksanakan home industri tersebut supaya kalian mengetahui, oh ternyata dalam membuat suatu produk itu
ada bahannya, ada tenaga kerjanya, ada bahan-bahan yang lain yang di luar perencanaan misalnya. Seperti Ibu jelaskan kemarin, misalnya tiba-tiba tantemu datang membantu. Jelas kasih kue 1 toples ya, itu pengeluaran. Jadi kita tidak bisa bilang, oh tante kunci. Ya, yang jelas dalam kita berusaha itu selalu ada pengeluaran yang tidak terduga. Nah, kenapa itu perlu diperhitungkan sejak awal pada saat kita melakukan suatu produk, agar kita tidak mengalami kerugian dalam melakukan suatu usaha, tetapi usaha kita bisa semakin meningkat, artinya kita mengalami keuntungan. Dan ini anak-anak perlu betul kalian mempelajarinya. Kenapa kalian perlu mempelajarinya? Karena sebenarnya SMK itu alurnya itu kita diajar untuk berwirausaha. Artinya kita sudah diarahkan untuk bekerja. Jadi pada saat kita tamat SMK misalnya, kalian sudah bisa sambil kuliah, bisa sambil bekerja. Apalagi di sini kita diajarkan kita jurusannya otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah di sini kita banyak diajarkan bagaimana mengelola bisnis, mengelola perkantoran. Jadi dalam usaha itu kan ada semacam kantornya juga ya. Jadi setidaknya kalian sudah bisa menghitung, oh saya mau usaha begini, seperti Dwi misalnya, dia punya usaha toko, dia sudah tahu berapa keuntungan dan kerugian setiap bulan. Jadi tidak ada anak-anak orang yang melakukan usaha melakukannya dengan buta-buta. Tidak tahu berapa untungku, berapa rugiku. Tetapi dalam suatu usaha itu kita selalu mencari keuntungan. Misalnya saja ya, Ibu kasih contoh yang paling dekat. Karena saat ini di kampung kita lagi ada musim durian. Misalnya, ambil durian tetangga, jual lagi. Ambil 20.000, jualnya 25.000. Nggak mungkin ya, ambil 20.000, jualnya 15.000. Ya. Nah, dalam berdagang itu kenapa misalnya kita ngambil 20.000, kita jual 25.000? Karena itu kita selalu berhitung bagaimana misalnya 10 ikat 10 ikat kali 5.000 ya keuntungan kita ya, 5.000 berarti dapat 50.000. Untung 2 ikat ya, berapa ikat? Untung berapa? Nah tiba-tiba adikmu datang, apamu datang, nah keuntunganmu itu bisa masuk situ. Jadi kita tidak mengalami kerugian. Jadi itu masuk biaya mendadak, overhead namanya. Jadi biaya mendadak ya. Anak-anak, agar kita semangat belajar ya. Karena Ibu lihat Iwasnya agak ngantuk, mungkin tadi malam begadang ya. Iya, Iwas, main game. Ya, kita berdiri dulu deh. Berdiri dulu. Kita tetap semangat dulu ya. Kegiatan pembelajaran kita lebih bersemangat lagi, oke? Oke, 2, 3, tepuk semangat. 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 Oke. Satu kali lagi, enggak semangat. Oke, lebih semangat lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan dulu. Jadi anak-anak, hari ini ada 2 tujuan pembelajaran kita. Di atas ada terpampang ya, melalui pengamatan pada video pembelajaran, peserta didik mampu menemukan unsur-unsur biaya produksi dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik mampu mempresentasikan ya kegiatan biaya produksi dengan benar. Jadi Ibu harapkan hari ini kalian sudah mampu menampilkan hasil pengamatan kalian di lapangan di home industri yang kalian telah datangi ya atau amati ya. Oke? Jadi semuanya sudah siap ya? Siap, Bu. Produksi kue-kue kita karena nggak boleh menentukan harga kira-kira. Sahabat kulit
benar-benar menghitung harga jual penting sekali kita kuasai ketika kita memutuskan untuk menjual produksi kue-kue kita. Karena nggak boleh menentukan harga tuh kira-kira. Jadi panas-panasnya berapa sih, sebelah jualan berapa sih, gitu. Kemudian lihat di bakery berapa sih. Itu hindari yang seperti itu. Yang paling penting adalah hitung dulu modalnya berapa. Keuntungan bisa kita tentukan mau 50%, mau 100%, mau 200%, mau 500% sekalipun selama pasar bisa menerima itu tetap halal ya hukumnya. Gram mentega harganya berapa? Berapa? Kilo berapa sekilo? Kalau seperempat 7.000 berarti sekilo kan berarti kalau 7.000 kali 2 berarti 14.28 kan 28 on itu berarti 2.800 caranya 3.000 ya boleh 3.000 iya ada yang jual, ada. Kalau kita belinya banyak, pasti harganya juga lebih murah. Tapi kita pakai harga umum dulu ya. Dapuking coklat 250 gram, berapa harganya? Kolaka 1 kilo, ini harganya 50.000. 22. Itu berapa gram? Belanjanya dari supermarket. Ya kalau itu misalnya sih berarti toko banyak kue. Jangan pernah kita bisnis untuk bayar rumah sakit. Karena begitu kita berkembang semuanya dikerjakan sendiri, lama-lama kecapean, uang yang kita dapat tuh untuk bayar rumah sakit karena kita sakit. Nah, kita harus menjadi orang yang paling bisa menikmati hasil kerja kita. Caranya gimana? Hitung baik-baik. Dalam perkiraan fluktuasi kenaikan harga gitu, jadi naik turun tuh suka kita harus siapkan gitu. Nah, tenaga kerja meskipun kita yang kerja harus tetap dihargai supaya kalau bisnis kita berkembang, bayar pegawai itu sudah kita sisihkan 20%. Jadi anak-anak, kita tadi telah menonton bagaimana seorang ibu menghitung pembuatan apa tadi? Kue. Jadi pembuatan kue. Jadi dia menghitung bagaimana bahan bakunya dari menteganya berapa ons untuk satu resep kue, berapa terigunya, berapa gulanya. Kemudian juga tadi sudah ditayangkan bagaimana cara menghitung biaya untuk tenaga kerja. Terus juga tadi ada penyampaiannya sedikit, ada pesannya. Jangan sampai kita membuat usaha, tetapi kita pakai masuk apa? Rumah sakit. Masuk rumah sakit. Artinya jangan sampai kita membuat usaha itu bukan menguntungkan kita, tetapi membuat kita rugi. Kenapa? Kadang-kala ibu juga sering loh membuat kue, terus ibu dagang-dagang dulu untuk tambah masukan. Nah, ibu tidak memikirkan bahwa ada keuntungan dan kerugiannya. Cuma bikin karena senang. Jadi kita tidak perhitungkan, oh anakku mau datang comot satu. Sudah berapa perhitungan satu biji, ya kan? Tetap Rafael, comot 2. Udah 3. Datang Pak Fadli,
biasanya ya, siapa yang sering lihat mamanya bikin kue? Biasanya bikin dari pagi ya sampai tengah malam. Bahkan biasa sampai pagi. Apalagi kalau Natalan ini. Natalan jual kue 1 toples cuma 25.000. Padahal dia tidak hitung bahannya berapa. Karena hanya ingin ramai. Akhirnya dia sendiri capek, akhirnya masuk. Nah itu semuanya harus diperhitungkan. Kalau ibu sih mau kasih masukan bahwa seharusnya dalam menghitung biaya produksi itu kita juga harus perhitungkan biaya kesehatan ya, overhead ya, biaya ini. Ya jangan sampai tiba-tiba kita sakit, kita masuk rumah sakit, nah ada biayanya ya. Jadi harusnya setiap pembuatan misal satu produk itu kita keluarkan untuk biaya yang mendadak ya, biaya tiba-tiba, misalnya kita sakit atau biaya lain-lain, misalnya kerusakan barang-barang yang kita pakai. Seperti itu ya. Toko online yang bergerak dalam usaha penjualan miniatur mobil-mobilan ya, dengan kualitas grade yang merupakan seorang pengrajin handmade seni upgrade art, sebuah miniatur mobilan ya, dengan kemasan kaca 13,5 kali 16,5 kali 11,5 cm disertai taman asri natural. Nah, di sini bahan-bahan yang digunakan, silakan anak-anakku semua cermati di atas bahan-bahan yang digunakan. Ibu tidak usah baca satu-satu ya. Kalian amati masing-masing bahan-bahan yang digunakan dan sesuaikan dengan hasil pengamatan kalian di home industry yang kalian sudah amati. Ya, Ibu, silakan kalian amati bahan-bahan yang ada di slide yang Ibu tayangkan. Pembuatan bakso ada ambil serai saja di kebun, ada ambil daun kemangi apa misalnya, atau ambil daun bawang atau daun sop, dan bikin bakwan kan? Ya. Ya, sudah diamati ya? Ya, nah, kemudian di atas ini Ibu membuat dengan tabel. Ya, jadi di sini ada biaya overhead, ada biaya tenaga kerja ada 200.000, ada biaya overhead 150.000, ada biaya produk 455.000, biaya bahan kemasan. Jadi karena produknya dikemas ya. Kalau jualan kue kering pasti ada kemasannya ya. Ya. Oke. Terus ada biaya kemasan 300.000, ada biaya tenaga produksi kemasan 100.000. Biaya tenaga produksi. Jadi misalnya dalam pembuatan apa itu bakso ya, ada yang membuat bulat-bulatnya itu pentolannya, pasti ada biayanya ya untuk membuat produksinya. Atau cuma dikasih bakso 1 biji 2 biji? Ya. Nah anak-anak, sekalipun hanya dikasih pentolan 2 biji 5 biji itu juga harus masuk perhitungan. Kalau kita membuat suatu usaha, tidak ada satupun atau sedikit pun yang tidak masuk perhitungan. Jadi jangan ada istilah ikikirnya, tidak ada
tidak begitu kalau kita dalam berbisnis, tapi tetap ada perhitungan. Oh, ini harus masuk perhitungan. Dalam pembuatan bakwan pun demikian, ya. Ya Bu. Nah itu ada. Terus biaya produksi kemasan, total biaya produksi. Jadi ini ditotalkan sebanyak berapa itu di atas? 850.000. Jadi ada total biaya produksinya ada 850.000. Jadi ini ada untuk perhitungan harga jual, keuntungan. Jadi dalam memproduksi suatu produk itu selalu kita mengharapkan, misalnya saya menjual kue, ya dari modal saya 100.000, saya harus mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Jadi kalau 2 kali lipat harusnya dia menjadi 300.000. Jadi kalau 100.000 menjadi 300.000. Jadi saya harus perhitungkan per bijinya harus berapa. Jadi itu keuntungan yang diharapkan. Tahu-taunya buntu. Iya, pernah. Siapa pernah mamanya jualan? Nah, itu karena tidak diperhitungkan baik-baik sehingga keuntungannya tidak seperti yang diharapkan. Jadi dalam berbisnis itu keuntungan yang diharapkan 200.000 tidak harus 200.000. Yang jelasnya tidak kurang dari modal yang digunakan. Tidak kurang dari modal, tetapi tetap mendapatkan keuntungan. Jadi di sini ada di atas contohnya untuk perhitungan harga jual, keuntungan yang diharapkan ada 200% dari total biaya produksi, di mana diketahui total biaya produksi 855.000 rupiah dapat diproduksi 4 unit. Nah, total biaya produksi per unit 855.000 rupiah dibagi 4. Jadi biaya produksi per unitnya yaitu 213.750 rupiah. Nah itu adalah contoh dari perhitungan biaya yang Ibu bisa berikan. Nah saatnya kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian masing-masing sesuai dengan home industry yang kalian telah amati. Ya, Bu. Oke, silakan. Pak, seperti saksam ya. Ya, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil pengamatannya di home industry yang kalian lakukan. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi. Sesuai dengan hasil pengamatan kami, yaitu mengenai miniatur rumah adat. Bahan-bahan yang kami gunakan, bahan-bahan yang kami amati dalam pembuatan miniatur rumah adat adalah sebagai berikut, yaitu kayu seharga Rp100.000, bambu Rp50.000, lem Rp15.000, pilox Rp30.000, daun kering Rp20.000, kulit pohon Rp15.000. Bahan alam lainnya Rp25.000, kaca sebagai pengemas Rp300.000, upah perajin Rp200.000, upah pembuat kemasan Rp100.000. Berdasarkan rincian bahan-bahan yang digunakan di atas, dapat diproduksi 4 rumah. Perhitungan biaya produksi yaitu untuk bahan baku kayu Rp100.000, biaya tenaga produksi Rp200.000, biaya overhead bambu Rp50.000, lem Rp15.000, pilox Rp30.000, daun kering Rp20.000, bahan alam lainnya Rp25.000, kulit pohon Rp15.000. Perhitungan biaya produksi produk bahan-bahan baku ditambah dengan tenaga produksi, biaya overhead seperti berikut: Rp100.000 ditambah Rp200.000 ditambah Rp155.000 sama dengan 400, 500,
rupiah. Perhitungan harga jual, keuntungan diharapkan 200.000 dari total biaya produksi. Diketahui total biaya produksi Rp855.000 dapat diproduksi 4 rumah miniatur rumah adat. Total produksi per unit Rp855 dibagi 4 sama dengan Rp213.075. Yang diharapkan 200% keuntungan dari total biaya produksi, maka perhitungan presentasi diharapkan 200% dikali dengan Rp213.750 sama dengan Rp207.505. Maka rumus penetapan harga jual total produksi per unit tambah besaran keuntungan diharapkan Rp213.750 ditambah Rp427.500 sama dengan Rp641.250. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang teman-teman ingin tanyakan, sampai silakan. Ya, coba Yos mau bertanya. Mungkin Yos mau bertanya atau bilang ini tadi kelompok 1 mempresentasikan pembuatan miniatur rumah adat ya. Jadi tadi ada bahannya, ada bahan bakunya dari bambu, apalagi kayu, ada pilos. Jadi kalau ibu tadi mendengarnya sudah ada bahan bakunya, ada biaya tenaga kerjanya, ada biaya overheadnya ya. Bahkan kelompok 1 sudah menghitung biaya untuk misalnya keuntungan dalam penjualan ya. Jadi dalam tadi perhitungannya untuk berapa unit itu? 4 unit ya? 4 unit. Ya, coba Yos, siapa tahu mau bertanya atau bilang? Nah, itu tadi. Jadi mereka sudah menghitung berapa keuntungan dengan bahan tadi berapa ya? Misal satu bambu itu berapa perhitungannya? Untuk bahan bakunya totalnya berapa? Nah ini luar biasa, ini kelompok 1 ya. Dia sudah bisa menghitung total biaya pembuatan untuk 4 unit miniatur rumah adat. Tidak ada yang mau bertanya? Atau kurang paham? Nanti ya, kalau memang kurang paham nanti kelompok 1, 2, 3, dan 4 boleh melihat hasil presentasi temanmu ya. Nanti dilihat, oh begini ternyata perhitungannya ya. Ya, ya. Bagaimana kelompok ini? Jadi tadi kelompok 1-nya mengamati home industrinya di daerah mana ya? Di tetangga. Oh di tetangga, di Tamalia, Talondo atau di mana? Oh Tamalia. Bapak siapa? Bapak Arista. Oh Bapak Arista. Oh iya luar biasa. Kita aplaus dulu untuk kelompok 1. Luar biasa, semangat ya. Berapa hari ya? Berapa hari pergi mengamati dalam pembuatan rumah anak itu atau juga belajar? Enggak. Oh 2 hari. Ya sana dulu. Nah kita lanjut di kelompok 2. Oke silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil pengamatan kami minggu lalu, yaitu penjualan mie ayam. Biaya inventasi, pembelian gerobak dan setelase seharga Rp2.750.000. Pembelian meja dan kursi Rp800.000. Pembelian peralatan masak Rp1.750.000. Pembelian peralatan makan Rp1.200.000. Perlengkapan lainnya Rp400.000. Biaya tetap penyusutan gerobak dan setelase 1/60 kali Rp2.750.000.
Penyusutan kursi dan meja 1 per 60 kali 800.000 rupiah. Penyusutan peralatan masak 1 per 36 kali 1.750.000. Penyusutan peralatan makan 1 per kali 24 1.200.000 rupiah. Penyusutan perlengkapan lainnya 1 per 12 kali 400.000 rupiah. Biaya sewa 550.000 rupiah. Total biaya tetap 741.110 rupiah. Biaya variabel mie 5 kilo kali 11.000 per kilo kali 30 hari seharga 1.650.000 rupiah. Ayam 1 ekor kali 50 per ekor kali 30 hari 1.500.000 rupiah. Sawi dan bumbu Rp 15 per hari kali 30 hari seharga 450.000 rupiah. Kecap 15.000 per 3 hari kali 10 hari 150.000 rupiah. Gas 17 per 3 hari kali 10 hari 170.000 rupiah. Listrik, keamanan dan kebersihan 150.000. Total biaya variabel yaitu 4.070.000 rupiah. Total biaya operasional pendapatan per bulan 4.811.110 rupiah. Penjualan mie ayam 45 mangkok kali 6.000 per mangkok kali 10 hari kali 30 hari Rp 8.100.000 rupiah. Keuntungan per bulan. Keuntungan total penjualan, total biaya operasional sama dengan 8.100.000 rupiah kali 4.811.110 rupiah sama dengan 3.288.809 rupiah. Demikian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan dari teman-teman, silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya untuk proses pembuatan mie kelompok 2 ya. Jadi luar biasa tadi presentasi kelompok 2 di mana sampai mungkin dia menanyakan ke penjualnya ya, mesin apa yang dipakai. Dan ternyata dalam presentasinya mereka juga memasarkan produk daripada pabrik mie agar mie ayam itu katanya lebih cepat tersaji. Dan tadi Ibu memperhatikan pada saat kelompok 2 ini presentasi sangat luar biasa karena dia sudah menghitung bagaimana bahan baku, kemudian produknya untuk 1 bulan ya, perhitungan untuk 1 bulan, dan biaya tenaga kerjanya, biaya etalasenya, dia sudah memikirkan bagaimana biaya penyusutannya dan lain sebagainya hingga semuanya bisa, keuntungannya itu bisa didapatkan ya. Jadi tadi Ibu sudah dengar juga tadi ada perhitungan keuntungan ya. Oke. Dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Oh silakan, Rafael silakan. Berapa keuntungan yang didapat selama 1 bulan? Oh, keuntungan dalam 1 bulan dari seluruh total pengeluarannya. Oke, silakan. Total biaya
operasional 8.100.000 kali 4.811.110.000 sama dengan 3.088.870.000. Wow, luar biasa. Jadi dia sudah menghitung total biaya produksi kali total apa tadi, sehingga menghasilkan keuntungannya berapa, biaya penghasilannya 3,8 juta, 3 juta berapa? Ya, aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, kampanye. Ya, oke, silakan dulu. Kita lanjut di kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Dari hasil pembelajaran kita minggu lalu, kami mengamati suatu industri, dan kebetulan Bu, home industri ini berada di dekat rumah dan juga sekolah. Wow, luar biasa. Tentang bakwan sayur. Wow. Sepertinya kantin sekolah ya? Iya, Bu. Oke, silakan. Bahan-bahan yang kami amati yaitu yang pertama 300 gram tepung terigu protein rendah, dan 3 lembar kol iris tipis, 3 bawang hijau dipotong kecil-kecil, 4 batang wortel, dan tauge sesuai selera. Lalu 400 ml air, 5 siung bawang putih yang dicincang, 2 biji kemiri yang dihaluskan, 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok makan margarin cair. Dan kami juga mengamati tentang cara membuat bakwan sayur. Ya. Yang pertama, siapkan wadah. Masukkan tepung terigu, kol, daun bawang, wortel, dan toge. Lalu tambahkan sedikit air dan aduk rata. Lalu masukkan bawang putih, kemiri, ketumbar, garam, dan penyedap rasa. Kemudian tambahkan margarin cair dan aduk hingga tercampur rata. Kemudian panaskan minyak goreng, lalu goreng adonan bakwan untuk ukuran sesuai selera. Oke. Lalu setelah menggoreng adonan, gorenglah sampai berwarna coklat keemasan di satu sisi, lalu balik dan masak sisi lainnya. Lalu setelah matang, angkat dan tiriskan, lalu bakwan siap dinikmati. Kami di sini menghitung perhitungan asumsi atau masa guna peralatan yang digunakan. Yang pertama, masa pakai penggunaan etalase toko atau gerobak, yaitu 5 tahun. Lalu masa pakai penggunaan kompor dan tabung gas selama 3 tahun. Masa penggunaan wajan selama 4 tahun. Masa pakai penggunaan spatula selama 4 tahun. Masa pakai penggunaan wadah selama 4 tahun. Masa penggunaan pisau 4 tahun. Masa pakai penggunaan talenan selama 4 tahun. Masa pakai penggunaan solet selama 4 tahun. Masa pakai penggunaan saringan minyak selama 4 tahun. Masa pakai penggunaan meja dan kursi juga selama 4 tahun. Lalu masa pakai penggunaan peralatan lainnya selama 2 tahun. Lalu kami juga mencoba menghitung biaya-biaya. Yang pertama, biaya tetap, yaitu etalase toko atau gerobak seharga Rp1.400.000, kompor dan tabung gas seharga Rp450.000, harga wajan seharga Rp150.000, harga spatula seharga Rp35.000, harga wadah seharga Rp40.000, harga pisau Rp25.000, harga talenan Rp25.000, harga solet seharga Rp15.000, saringan minyak seharga Rp30.000, meja dan kursi seharga Rp600.000, dan peralatan lainnya seharga Rp150.000. Jadi kami menghitung total biaya investasi yang ada yaitu sebesar Rp2.920.000. Lalu kami juga menghitung biaya operasional bulanan. Biaya operasional bulanan yang pertama
Jenis biaya tetapnya. Penyusutan etalase toko atau gerobak 1/60 dikali Rp1.400.000 sama dengan Rp23.333. Penyusutan kompor dan tabung gas 1/36 dikali Rp450.000. Totalnya yaitu Rp12.500.000. Penyusutan wajan 1/48 dikali Rp150.000 dengan total Rp3.125.000. Penyusutan spatula 1/48 dikali Rp35.000 sama dengan Rp729. Penyusutan wadah yaitu 1/48 dikali Rp40.000 dikali Rp25.000 sama dengan Rp520. Penyusutan talengan 1/48 dikali Rp25.000 hasilnya sama dengan Rp520. Penyusutan solet yaitu 1/48 dikali Rp15.000 sama dengan Rp312. Penyusutan saringan minyak 1/48 dikali Rp30.000 sama dengan Rp625. Penyusutan meja dan kursi 1/48 dikali Rp600.000 sama dengan Rp12.500.000. Penyusutan peralatan lainnya yaitu 1/24 dikali Rp150.000 hasilnya yaitu Rp6.250.000. Dan kami juga menghitung biaya transport, biaya makan dan uang saku seharga Rp1.500.000. Jadi total biaya tetap di dalam pengamatan kami yaitu Rp1.561.247. Kami juga menghitung biaya variabel dalam pengamatan kami. Yang pertama, biaya tepung terigu Rp34.000 dikali 30. Jadi hasilnya yaitu Rp1.020.000. Lalu kol seharga Rp15.000 dikali 30. Hasilnya sama dengan Rp450.000. Bawang hijau seharga Rp10.000 dikali 30 yaitu Rp300.000. Wortel seharga Rp15.000 dikali 30 sama dengan Rp450.000. Toge seharga Rp8.000 dikali 30 sama dengan Rp240.000. Bawang seharga Rp5.000 dikali 30 sama dengan Rp150.000. Kemiri seharga Rp2.000 dikali 30 seharga Rp60.000. Ketumbar seharga Rp2.000 dikali Rp30.000 seharga Rp60.000. Garam seharga sendok dikali 30 yaitu seharga Rp30.000. Penyedap rasa seharga Rp2.000 dikali 30 sama dengan Rp60.000. Margarin seharga Rp4.000 dikali 30 sama dengan Rp120.000. Biaya air dan listrik seharga Rp150.000. Dan juga kami menghitung biaya sewa tempat di sini seharga Rp200.000 dan biaya lainnya seharga Rp100.000. Jadi total biaya variabel yang kami amati yaitu seharga Rp3.390.000. Lalu kami menghitung total biaya operasional bulanan yaitu dengan rumus biaya tetap tambah biaya variabel sama dengan biaya operasional. Jadi sesuai rumus ini kami menghitung seharga Rp1.561.427.247 ditambah Rp3.390.000 yaitu sama dengan Rp4.951.274. Lalu kami menghitung kami menghitung penjualan dalam satu bulan yaitu 100 bakwan dikali 2.000 yaitu 200.000. Lalu 200.000 dikali 30 hari sama dengan 6 juta pendapatan dalam satu bulan, penjualan dalam satu bulan. Lalu kami menghitung pula pendapatan dalam satu bulan dengan rumus penjualan dikurang biaya operasional sama dengan pendapatan. Jika dalam satu bulan laku 100 bakwan, maka hasilnya itu 6 juta.
Lalu kami mengurangi 6 juta dikurang biaya operasional sebesar Rp4.951.274 sama dengan Rp1.048.726. Jadi pendapatan dari home industry yang kami amati yaitu selama 1 bulan yaitu Rp1.048.276. Lalu kami juga menghitung masa pengembalian investasi dengan rumus biaya investasi dibagi pendapatan sama dengan waktu pengembalian atau waktu pengembalian per bulan. Dari rumus tersebut kami menghitung 2.920.000 dibagi Rp1.048.726 sama dengan 3 bulan pengembalian sama dengan 3 bulan masa waktu pengembalian investasi. Sekian dari pengamatan kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Jadi kalau Ibu perhatikan tadi presentasi dari kelompok 3 ya, sungguh luar biasa karena dia mengamati kantin sekolah kita ya. Jadi Ibu tadi sangat kagum sekali ternyata kantin kecil penghasilannya dalam sebulan lebih 1 juta ya. Jadi tadi Ibu dengar Rp1.400.000. Wah, lumayan. Jadi itu suatu pendapatan yang luar biasa kalau menurut Ibu karena cuma setengah hari ya. Oke, jadi karena tidak ada yang bertanya silakan dulu. Kita ambil dulu ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 4. Sudah siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang home industry yang ada di lingkungan kami, yaitu penjualan bakso. Yang pertama biaya bahan baku, yaitu daging sapi seharga Rp540.000, tepung Rp100.000, urat Rp215.000, mie kuning Rp80.000, mie putih Rp60.000, toge sayur seledri Rp30.000, saus Rp27.000, kecap Rp20.000, cuka Rp5.000, cabai Rp15.000, bawang goreng Rp25.000, garam Rp3.000, penyedap rasa Rp12.000, acar ketimun Rp10.000, tetelan Rp112.000, telur Rp24.000, totalnya Rp1.278.000. Biaya peralatan. Yang pertama, gerobak bakso sebanyak 1 buah, harga satuan Rp760.000, total Rp760.000. Masa pemakaian 5 tahun, per bulan Rp12.667, per hari Rp422.000. Kompor dan gas sebanyak 1 buah, harga satuan Rp300.000, total Rp300.000. Masa pemakaian 3 tahun, per bulan Rp8.333, per hari Rp278. Panci kuah sebanyak 1 buah, harga satuan Rp180.000, total Rp180.000. Panci masak sebanyak 1 buah, harga Rp17.000, total Rp17.000. Masa pemakaian 1 tahun, per bulan Rp1.417.000, per hari Rp47. Wajan 1 buah, harga satuan Rp30.000, total Rp30.000. Masa pemakaian 1 tahun, per bulan Rp2.500. Kotak bumbu sebanyak 5 buah, harga satuan Rp8.000, total Rp40.000. Masa pakai 1 tahun, per bulan Rp333.000, per hari Rp111.000. Rak mangkok sebanyak 1 buah, harga satuan Rp100.000,
Total 100.000 masa pakai 2 tahun per bulan 4.167 per hari 139.000. Lap sebanyak 5 buah, harga satuan 4.000, total 20.000, masa pakai 1 tahun per bulan 1.667 rupiah, per hari 56 rupiah. Meja 4 buah, harga satuan 50.000, total 200.000, masa pemakaian 2 tahun per bulan 8.333 rupiah, per hari 278 rupiah. Kursi 16 buah, harga satuan 25.000, total 400.000, masa pakai 2 tahun per bulan 16.667 rupiah, per hari 556 rupiah. Mangkok 30 buah, harga satuan 3.000, total 90.000, masa pakai 2 tahun per bulan 3.750 rupiah, per hari 125 rupiah. Tempat sendok 4 buah, harga satuan 8.000, total 32.000, masa pakai 2 tahun per bulan 1.333 rupiah, per hari 44 rupiah. Gelas 30 buah, harga satuan 3.000, total 90.000, masa pakai 2 tahun per bulan 3.750 rupiah, per hari 125 rupiah. Kemudian biaya overhead, sewa ruko per bulan 750.000, per hari 25.000, listrik 100.000, per hari 3.333 rupiah, air 180.000, per hari 6.000, lahan parkir 420.000, per hari 14.000, BBM per hari 15.000, totalnya 63.333 rupiah. HPP persatuan, HPP total harian per jumlah bakso dalam mangkok 1.278 rupiah per 73, hasilnya 17.506 rupiah. Dari data di atas maka dapat diketahui bahwa HPP persatuan adalah 17.506 rupiah. Perhitungan harga jual persatuan. Harga jual HPP persatuan tambah laba yang dikehendaki 17.506 rupiah tambah 494 rupiah sama dengan 18.000. Jadi HPP per mangkok bakso adalah 18.000. Total keuntungan jika 73 mangkok terjual 494 rupiah kali 73 buah bakso sama dengan 36.062 rupiah. Demikian dari presentasi kami. Jika ada yang bertanya, kami silakan. Oke, ada yang mau bertanya untuk kelompok 4? Bagaimana? Tidak ada yang mau bertanya? Oke. Kalau demikian silakan duduk kelompok 4. Jadi anak-anak, pembelajaran kalian dalam membuat presentasi Ibu nilai sangat luar biasa. Ya, kita hapus dulu untuk kita semuanya. Jadi sangat luar biasa di mana kalian bisa mewawancarai mungkin ya home industri yang kalian temui, sampai ada perhitungan sehari, sebulan, setahun, bahkan tadi Ibu mendengar ada perhitungan sampai 5 tahun. Nah, saatnya Ibu kita semua akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini, ya. Namun sebelum kita membuat kesimpulan bersama, Ibu ingin kalian mengisi dulu kertas take notes ini, menilai pembelajaran apa yang kita lakukan pada hari ini. Apakah kalian puas atau apa kalian merasa bagaimana ya? Bisa merasa senang? Apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ya, isi masing-masing sesuai apa yang kalian rasakan. Ya, oke. Silakan ya diisi.
pelajaran apa yang kalian rasakan? Apa dalam pembelajarannya merasa bosan atau merasa senang? Ya, oke, silakan. Isi ya. Sambil memikirkan kesimpulan apa yang kalian bisa tarik dari pembelajaran kita hari ini. Semuanya sudah mengisi di kertas take note itu ya? Ya, Bu. Bagaimana yang kamu rasakan, pembelajaran apa yang kamu dapatkan, atau pengalaman apa yang kamu dapatkan hari ini? Nah, hari ini kita baca satu-satu lagi ya? Ya, Bu. Dari Sandri ya? Silakan, mulai dari Sandri. Saya bisa mengetahui bagaimana cara menghitung laba dan rugi yang benar. Saya sangat senang karena pembelajaran ini sangat tidak membosankan. Oke, terima kasih. Silakan. Saya sangat senang dan saya sangat bahagia dengan cara menjadi guru. Ya, silakan. Lanjut. Saya sangat senang pembelajaran hari ini sangat memuaskan. Oke, lanjut. Saya sangat puas bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya, terima kasih, Rafael. Saya sangat puas dengan pembelajaran hari ini karena kita semua diajar untuk aktif dan pembelajarannya tidak kaku. Ya, terima kasih, Rafael. Saya senang karena bisa belajar dengan bisnis. Ya, terima kasih, Elda. Lanjut. Saya sangat senang karena bisa bekerja sama dengan baik. Luar biasa, pasang. Yowas ya. Saya senang karena pembelajaran pada hari ini kita dapat menghitung jumlah pengeluaran yang dilakukan dengan suatu bisnis yang apa yang kita lakukan. Ya, semoga Yowas kedepannya bisa jadi pengusaha ya. Saya sangat senang dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Saya sangat puas dalam pembelajaran hari ini karena materi yang dibawakan oleh Ibu sangat baik dan jelas. Terima kasih. Lanjut, Fitri. Saya sangat senang pada pembelajaran hari ini. Terima kasih. Pasang, lanjut. Saya sangat senang karena saya juga bisa mengungkapkan pendapat saya. Ya, terima kasih. Dalam pembelajaran hari ini saya bisa membedakan antara keuntungan. Ya, terima kasih. Dapat menghitung perhitungan keuntungan ya dalam suatu produksi. Oke. Anak-anakku, masih ada lagi satu survei yang akan kalian isi. Sambil Ibu bagi ya. Ibu bagi. Kemudian Rafael juga kalau sudah siap untuk menyimpulkan, Rafael menyimpulkan ya. Jadi ini survei untuk kalian mengisi bagaimana perasaan kalian ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan diisi ya. Isi. Jadi itu ada perasaan senang, ada perasaan menangis. Jadi ini Ibu ingatkan anak-anak, ini tidak ada hubungannya dengan penilaian kalian. Tetapi bagaimana supaya Ibu bisa meningkatkan pembelajaran ke depannya agar lebih baik lagi. Jadi jangan takut mengisi kalau memang rasanya sedih, tidak senang. Checklist yang tidak senang ya. Ya, Bu. Kalau rasa senang, ya checklist yang rasa senang ya. Oke. Ya. Sudah ya? Jadi sambil yang belum selesai mengisinya, Rafael akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita
hari ini. Silakan Rafael. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu untuk mengajar dan memotivasi siswa dalam menghadapi dunia kerja, terutama dalam bidang bisnis. Oke, luar biasa. Jadi ternyata yang Ibu tidak pernah pikirkan, Rafael pikirkan. Jadi ini ternyata Rafael memikirkan bahwa pembelajaran kita hari ini memotivasi siswa untuk kedepannya dapat melakukan suatu usaha agar memperoleh keuntungan, ya. Jadi mulai sekarang memang kalian harus memikirkan bagaimana bisa melakukan suatu usaha, ya. Jadi semoga ya. Jadi ingat anak-anakku, untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan mempelajari ekonomi moneter, ya. Jadi silakan pelajari memang materinya, silakan cari ya. Ya, jadi itu untuk pembelajaran kita berikutnya, ya. Oke. Jadi karena pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, ya, Ibu harap kalian menjaga kesehatan agar tetap dapat datang bersekolah dengan baik, ya. Bu. Jadi anak-anakku sekalian, terima kasih karena anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan ketua kelas memimpin kita kembali di dalam doa. Oke? Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini dan kembali ke ilmu kita masing-masing, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ibu Guru.